Meskipun terik matahari perlahan berganti hujan deras, semangat para pengunjung untuk menjelajahi Gua Safarwadi di Kompleks Ziarah Pamijahan, Jawa Barat, tak pernah surut. Tercatat ribuan orang berdatangan untuk menyaksikan gua yang menurut sebagian orang memiliki kisah menarik, bisa tembus sampai ke Makkah. Salah satu di antaranya adalah Sukron Basran, yang tergolong dalam kelompok orang penasaran dengan gua yang terletak di Kompleks Makam Syekh Abdul Muhyi di Desa Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kisah viral di media sosial membuat Sukron, bersama seratusan anggota rombongan pengajiannya, memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Mereka berangkat dari Cirebon pada Jumat 21 Februari dengan 3 bus wisata, dan menyebut perjalanan ini sebagai tur religi. Sebelum tiba di Gua Safarwadi, Sukron dan rombongan mengunjungi beberapa makam keramat di Banten dan Kuningan, termasuk makam Syekh Abdul Muhyi yang terletak tak jauh dari gua. Kunjungan ke gua ini sendiri merupakan agenda tambahan, kata Sukron. Karena viral, kami jadi penasaran. Lorong yang katanya tembus ke Makkah itu, kami ingin lihat dan ingin tahu lebih banyak, ujar Sukron saat menunggu giliran untuk masuk ke dalam gua. Pria berusia 35 tahun ini merasa percaya dengan kisah orang zaman dulu yang mengatakan bahwa gua ini bisa menjadi jalan bagi mereka yang ingin menuju Makkah. Namun, jika dilihat dari perspektif masa kini, Sukron sedikit ragu. Lorong yang konon katanya bisa tembus ke Makkah itu sudah ditutup, dan tak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Meskipun demikian, Sukron tetap merasa bersemangat untuk berdoa di dalam gua, berharap doa-doanya dapat mengantarnya untuk menunaikan ibadah haji suatu hari nanti. Siapa tahu, dengan berkunjung ke sini dan berdoa, impian untuk ke Tanah Suci bisa tercapai, ujarnya penuh harap. Doa dan harapan serupa juga masih terus dilantunkan oleh Mirah, yang sudah rutin mengunjungi Gua Safarwadi setiap setahun sekali. Ia telah melakukan perjalanan ini sejak 2009 dengan niat untuk mencari berkah para wali. Meski sudah belasan kali mengunjungi gua ini, Mirah tetap berharap doa-doanya agar bisa berangkat haji akan segera terkabul. Kalau doa sendiri kan saya merasa tidak punya ilmu. Tapi kalau datang ke sini, saya berharap bisa mendapat ikhtiar, mungkin bisa mendapatkan syafaat dari Syekh Muhyi dan berkah dari para wali. Dengan begitu, doa kita bisa dijabah. Ungkapnya dengan penuh harap, wajahnya berseri-seri, memancarkan kebahagiaan. Pada awal Februari lalu, Gua Safarwadi kembali menjadi sorotan di media sosial. Sebuah video yang viral menyebutkan bahwa pengunjung gua ini bisa tembus sampai ke Makkah. Bahkan dalam sebuah video, disebutkan bahwa perjalanan menuju Makkah dari gua ini hanya memakan waktu 1,5 jam. Pembuat video tersebut mengaku mendengar cerita ini dari seorang pemandu wisata setempat. Dalam video lainnya, tampak sekelompok orang yang masuk ke dalam gua sambil mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, seperti yang biasa diucapkan saat memulai rangkaian ibadah haji. Banyak warganet yang merespon dengan candaan ringan. Pakai paspor enggak, ya? Di ujung guanya ada kantor imigrasi. Namun, tidak sedikit pula yang mencemooh para pengunjung Gua Safarwadi. Polemik ini pun sampai menarik perhatian dua organisasi Islam besar di Indonesia. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat, mengungkapkan bahwa kuatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal mistik membuat sebagian orang masih menerima hal-hal yang tidak rasional sebagai kebenaran. Disinilah pentingnya dakwah pencerahan, agar masyarakat tidak terjebak dalam keyakinan yang tidak berdasar, kata Dadang dengan tegas. Sementara itu, Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, bidang dakwah dan uhwah, menyarankan agar gua lebih baik digunakan untuk rekreasi atau tadabur alam saja. Hal-hal seperti ini sebaiknya tidak perlu dipercaya. Untuk pergi ke Makkah, ikuti jalur yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia dan Arab Saudi, tambah Khalil Nafis. Aliran pengunjung yang ingin masuk ke Gua Safarwadi tampak tak henti-hentinya. Setiap kali satu rombongan selesai, rombongan lain datang mengantre. Bagi yang belum kebagian giliran masuk, mereka memilih untuk duduk-duduk di selasar pos penjaga atau warung sekitar sambil menunggu. Sesekali, terdengar lantunan azan dari dalam gua,
Bahkan selawat beberapa kali terdengar memenuhi udara. Ternyata ada semacam peraturan tidak tertulis sebelum memasuki gua, yakni mengumandangkan azan atau berselawat. Shallallahu ala Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Namun, dari puluhan rombongan yang telah masuk, belum ada yang terdengar mengucapkan kalimat talbiyah seperti yang sempat terekam dalam video viral tersebut. Saya lahir di sini dan sudah 7 tahun jaga pintu masuk gua. Dulu nggak pernah ada yang baca talbiyah. Baru setelah video viral itu ada yang mencoba, ujar Aep, penjaga pos masuk gua Safarwadi, dengan penuh keheranan. Kisah gua Safarwadi yang konon bisa tembus ke Makkah telah tersebar turun-temurun di kalangan warga Pamijahan. Mira, salah seorang pengunjung asal Cirebon, sudah mempercayai cerita tersebut sejak belasan tahun lalu. Apa yang membuatnya baru viral sekarang? Tanya Aep, penjaga pos dengan nada keheranan, terlebih dengan informasi yang menurutnya sedikit keliru. Lorong menuju Makkah dan Peji Haji. Syekh Abdul Muhi dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di bagian selatan Jawa Barat pada abad ke-17. Konon, di Gua Safarwadi inilah Syekh Abdul Muhi menyebarkan ajaran Islam kepada para muridnya dan juga bertapa. Saat Syekh Abdul Muhi wafat pada tahun 1730 Masehi, beliau dimakamkan tak jauh dari gua ini, hanya sekitar 800 meter dari lokasi gua. Dalam buku Wali Berandal Tanah Jawa, Queen, 2021, disebutkan bahwa Gua Safarwadi juga dipercaya sebagai tempat pertemuan para wali sangat 9 tokoh ulama yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Para peziarah dan penduduk setempat percaya, wali sangat sering berkumpul di sini untuk bersembahyang setelah menempuh perjalanan cepat melalui lorong-lorong bawah tanah, menuju lokasi pertemuan. Karena itu, selain cerita tentang lorong menuju Makkah, ada juga lorong-lorong lain yang dipercaya bisa tembus ke Cirebon, Surabaya, dan Banten. Meski dipenuhi dengan kisah mistik, kondisi Gua Safarwadi sendiri tidak berbeda jauh dengan gua-gua pada umumnya, gelap dan lembab. Di beberapa titik, kelelawar tampak menggantung di langit-langit gua. Rondi, seorang pemandu, menunjukkan lokasi-lokasi yang diyakini sebagai tempat Syekh Abdul Muhi melakukan aktivitas keagamaan. Dengan membawa lampu petromak, dia memimpin pengunjung sambil menceritakan berbagai kisah menarik tentang gua ini. Tak jauh dari pintu masuk, pengunjung dapat melihat tetesan air dari stalaktit yang oleh pengelola dan pengunjung disebut sebagai air Zam-Zam. Rondi menjelaskan, banyak pengunjung yang membasuh wajah mereka dengan air itu berharap mendapatkan keberkahan yang sama seperti yang dipercaya datang dari air Zam-Zam di Makkah. Di sebelah kanan, ada sebuah bilik yang diyakini sebagai tempat pertapaan Syekh Abdul Muhi. Saat BBC News Indonesia mengunjungi gua pada akhir Februari lalu, tampak beberapa pengunjung meluangkan waktu untuk berdoa, berselawat, atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka duduk khusyuk dengan kepala tertunduk dan tangan terangkat, memanjatkan doa dengan penuh harap. Melangkah lebih jauh lagi, terdapat sebuah kolam kecil yang diberi tulisan Air Kehidupan yang dalam bahasa Indonesia berarti air kehidupan. Airnya jernih, mengalir deras seperti dari keran. Konon, air ini digunakan oleh Syekh Abdul Muhi untuk berwudu. Pengunjung pun bisa memanfaatkannya untuk berwudu atau sekadar meminumnya untuk melepas dahaga setelah lelah menyusuri gua. Di sebelah air kahuripan, terdapat sebuah tangga yang mengarah ke sebuah bilik luas yang disebut Masjid Agung. Di tempat ini, beberapa pengunjung kembali mengumandangkan azan. Kali ini, di depan batu yang dipercaya sebagai mimbar, beberapa orang tampak berdiri di atasnya dengan khusyuk. Rombongan lainnya meluangkan waktu untuk duduk dan melantunkan doa-doa. Suara doa mereka menggema dan memantul di dinding gua, menambah kesan sakral pada suasana. Tak jauh dari aula Masjid Agung, ada sebuah lorong kecil yang konon disebut-sebut sebagai jalur yang bisa tembus sampai ke Makkah. Disinilah
Menurut cerita, Syekh Abdul Muhyi pergi ke Makkah dengan keistimewaannya. Cerita itu dulu hanya disampaikan pada masa Syekh Abdul Muhyi, dengan keistimewaan yang dimiliki beliau sebagai waliullah yang diberi karamah oleh Allah. Ujar Endang Ajidin, sesepuh kompleks ziarah Pamijahan. Karamah itu merupakan pemberian dari Allah kepada seorang hamba pilihannya. Dengan pemberian itu, apa yang dilakukan tidak bisa ditiru oleh manusia biasa, tambah Endang. Namun, Endang juga menjelaskan bahwa informasi yang tersebar dalam video viral tersebut telah ditelan mentah-mentah oleh banyak orang dan dinilai keliru. Fakta itu terbukti beberapa tahun lalu, ketika ada seorang pengunjung yang mencoba memasuki lorong itu. Bukannya sampai ke Makkah, ia malah kesulitan keluar dari lorong tersebut. Akibat kejadian itu, mulut lorong kemudian ditutup dengan teralis besi hingga sekarang. Di sisi kiri lorong yang diyakini bisa menuju ke Makkah, dipisahkan oleh dinding bebatuan, terdapat sebuah bilik yang dipercaya sebagai tempat Syekh Abdul Muhyi mengajarkan murid-muridnya. Di dalam bilik tersebut, langit-langit gua lebih rendah dibandingkan dengan bagian gua lainnya, sehingga pengunjung harus menunduk untuk melewatinya. Pada langit-langit yang rendah itu, terdapat 9 cekungan yang dikenal sebagai Peji Haji. Beberapa orang percaya, jika kepala seseorang pas dengan cekungan-cekungan itu, maka ia bisa pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Endang menegaskan bahwa itu semua hanyalah pemahaman-pemahaman pengunjung saja. Ia mengingatkan bahwa kisah-kisah yang diturunkan secara turun-temurun harus dipahami dengan bijaksana. Kami tidak pernah menyuruh atau melarang orang untuk berkunjung ke gua. Silakan saja, kalau ada kesempatan dan masih kuat, untuk bertadabur alam melihat dan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Endang dengan bijak. Fenomena yang terjadi di Gua Safarwadi, menurut ahli antropologi agama dan budaya dari Universitas Indonesia, Amanah Nurish, bukanlah sesuatu yang aneh. Ia menjelaskan bahwa sejak dulu, nenek moyang orang Indonesia sangat dekat dengan hal-hal yang berbau mistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mistik merujuk pada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia dan sering hadir dalam hampir semua agama dan sistem kepercayaan untuk memenuhi hasrat manusia untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Nurish menambahkan, sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, Nusantara sangat kaya dengan mitologi. Masyarakat zaman dahulu mempercayai berbagai mitos, legenda, dan cerita rakyat yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran yang mengakar dalam budaya mereka. Hingga saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang masih mengekspresikan kepercayaan dan keimanan mereka melalui pintu-pintu kebudayaan yang merupakan peninggalan dari zaman dahulu. Menurut Amanah Nurish, seorang ahli antropologi agama dan budaya, bagi sebagian besar masyarakat, kelas menengah ke bawah, tempat-tempat seperti Pamijahan menjadi situs wisata religi yang menarik. Ini menjadi alternatif yang lebih terjangkau di tengah kesulitan mereka untuk menunaikan ibadah haji yang biayanya sangat tinggi. Tahun ini saja, biaya untuk berangkat haji telah mencapai 55 juta rupiah, dengan waktu tunggu yang bisa memakan belasan hingga puluhan tahun. Jika pergi ke gua di Pamijahan, mungkin ongkosnya hanya beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu saja. Ini memberikan euforia tersendiri bagi mereka yang percaya bahwa mereka telah menjalani proses ritual yang sangat berharga, jelas Nurish. Namun, dia menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dipandang secara hitam putih, benar atau salah. Apa yang dilakukan oleh pengunjung Gua Safarwadi adalah ekspresi dan hak mereka untuk berekspresi yang menurutnya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selama tidak merugikan pihak lain, Nurish berpendapat bahwa tidak seharusnya kelompok tersebut dihakimi dengan ketat dan dianggap tidak rasional. Dia juga mengingatkan bahwa orang-orang berpendidikan pun seringkali memiliki sisi irasional mereka sendiri. Misalnya, ketika seseorang menulis karya ilmiah dan merujuk pada pemikir sebelumnya,
Itu sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di Gua Safarwadi, ujar Nuris. Semua orang memiliki sosok yang mereka hormati dan hargai. Hanya saja, cara mengekspresikan penghormatan tersebut berbeda-beda. Nuris khawatir bahwa pelabelan terhadap kelompok yang memiliki kepercayaan atau keyakinan tertentu bisa membuat situasi menjadi tidak nyaman dan mengarah pada ketegangan. Dia juga menyoroti bahwa saat ini, formalitas dalam beragama lebih ditekankan. Banyak orang lebih fokus pada aspek luar atau ritual agama, ketimbang makna dan substansi yang lebih mendalam. Ini seringkali terkait dengan politik kekuasaan. Lanjutnya, masalahnya berkaitan dengan dominasi dan kontrol. Dia mencurigai bahwa inilah yang menyebabkan banyak orang, khususnya dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, lebih mudah percaya pada hal-hal mistik, seperti keyakinan bahwa gua bisa tembus ke Makkah atau berharap mendapatkan keberkahan dari tokoh-tokoh yang dianggap dimuliakan. Hal ini terjadi karena tempat ibadah yang seharusnya menjadi sarana spiritual justru sudah kehilangan kepercayaan dari sebagian masyarakat. Ketika masyarakat miskin yang tidak mampu pergi haji karena biayanya yang sangat mahal, mencari jalan untuk mengadu, mereka mencari hal-hal mistik ini. Tambahnya, ini bisa menjadi cermin besar bahwa mungkin agama-agama formal dan lembaga keagamaan keliru dalam mendekati masyarakat dengan cara sosial dan budaya yang tepat. Meski menimbulkan perdebatan, Gua Safarwadi tetap dibanjiri pengunjung dari berbagai penjuru. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontroversi, masyarakat masih merasa terhubung dengan tempat ini, mencari kedamaian, harapan, dan keberkahan dalam cara mereka sendiri. Aep, penjaga pos pintu masuk Gua Safarwadi, menunjukkan catatan harian jumlah pengunjung yang tercatat. Setiap harinya, gua ini kedatangan lebih dari 500 pengunjung. Namun, di hari-hari tertentu, jumlah pengunjung bahkan bisa mencapai lebih dari 1.000 orang. Itu yang datang ke gua saja, kalau yang ke makam bisa berbeda lagi catatannya, jelas Aep. Pada Minggu 23 Maret, gelombang pengunjung seakan tak pernah berhenti, terutama karena sudah memasuki pekan terakhir sebelum bulan Ramadan. Menurut catatan Aep dan rekan-rekannya, jumlah pengunjung sejak Sabtu 22 Februari malam hingga Minggu siang sudah lebih dari 4.000 orang. Kompleks ziarah Pamijahan memang dibuka 24 jam, sehingga pengunjung terus berdatangan sepanjang waktu. Kebanyakan pengunjung datang berkelompok menggunakan bus wisata, seperti yang dilakukan oleh Mirah dan Sukron. Namun, tak jarang juga keluarga-keluarga datang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Saking banyaknya pengunjung, situasi lalu lintas menuju kompleks ziarah seringkali macet. Kendaraan harus menunggu giliran untuk lewat karena jalan yang tersedia cukup sempit. Walaupun beberapa momen kunjungan bisa mencapai angka ribuan, Aep mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung justru menurun sejak pandemi. Sayangnya, dia tidak bisa membuktikan hal ini dengan data karena buku catatannya entah berada di mana.